nervous. Nah, itu ya ya. Grogi Gini itu Bapak Kang. Ibu. Iya tahu. Gini, supaya nggak grogi Bapak Ibu, supaya nggak grogi, ya intinya Anda harus menguasai materi dulu. Menguasai materi itu penting Bapak Ibu. Ya, karena gini, salah atau benar Anda lah yang tahu. Ya, toh? Kalau misalkan kita berhadapan sama Zoom itu kan, ya orangnya kan kita lihat itu kan cuma di layar aja gitu, ya kan? Nggak masalah, wong itu cuma di layar HP. Ngapain grogi? Ya, oh Anda melihat misalkan saya mau lihat Bu ini nih, ya Bu ini kan kecil di hadapan saya. Oh, kecuali kalau Anda berhadapan langsung ya, bisa. Kalau misalkan kita bertemu langsung ya Pak Zainuddin ya Anda jangan lihat lihat matanya Bapak Ibu, jangan kontak eyes ya. Kalau memang Anda kepingin supaya lihat jidatnya aja, udah Anda cuma ceramah aja gitu ya, gitu loh. Makanya kita perlu menguasai materi itu begitu Bapak Ibu. Kenapa? Kalau Anda menguasai materi, audien itu milik Anda Bapak Ibu. Kenapa orang itu bisa grogi? Ya karena dia kehilangan ini, dia kehilangan poin, dia kehilangan apa yang harus dia omongkan gitu loh. Makanya orang jadi blank kan? Ya kan karena grogi. Nah, grogi itu hanya karena apa ya? Jangan merasa rendah di hadapan orang gitu loh Bapak Ibu. Ya kan? Kapan saatnya kita bisa tampil? Nah, gitu loh. Sama, saya sendiri juga sama Bapak Ibu. Di saat kayak gini kan saya memaksakan diri ya memang harus tampil ya. Memang seorang gold itu memang harus tampil Bapak Ibu. Memang iya, harus. Dan itu mutlak Bapak Ibu. Bila perlu untuk ngisi tim di SGR ya semua gold ke atas. Boleh, begitu. Ya, tapi kenyataan coba Bapak Ibu lihat ya. Ada yang masih kurang siap. Ya, itu kan memang itu. Kenapa? Dia masih bingung mau ngomong apa gitu ya, gitu loh ya. Makanya pentingnya tadi Pak Zainuddin ya, Pak M Zainuddin. Bang ya, harus kita kuasai materi. Gitu loh ya. Nah, hanya cuma aja nggak apa-apa ya. Ya cuma satu kali aja, dua kali sudah kita kalau sudah tampil itu sudah kayak biasa aja gitu ya. Begitu ya, Pak Zainuddin ya. Salam Ngoro Jombang dekat sini ya ternyata ya. Iya. Salam satu jiwa, live food. Nah, Arema Malang ya. Semangat pagi. Iya, semangat pagi. Ge, ngeten ge? Atau mungkin kurang Nggih, puas? Monggo. matur nuwun. Ge, sami-sami ge abangku yang kuanteng gitu loh. Ya, silakan mungkin yang lain, Bapak Ibu. Hari ini kita banyak interaksi nggak apa-apa deh. Ya, saya melihat Pak Evi, wow, ya, raut wajahnya luar biasa. Nah, itulah pentingnya kalau kita Zoom meeting, kalau on cam itu enak loh. Saya bisa lihat, ya, saya bisa nerawang, ya, senyumnya Bu Kom itu kayak gimana, ya toh. Hmm, Bu Noli itu gimana senyumnya, ya saya jadi tahu. Nah, gitu loh. Jangan Betul, sampai Pak. Betul banget. Jadi kelihatan. masa masa saya ngomong melihat yang foto profil, nah gitu. Nah, terus kita mau tanya apa? Tampilannya foto profil, misalkan. Ya, itu salah satu self branding kita di situ loh. Gitu loh. Ya. Oke, silakan. Mungkin teman-teman yang lain. Pak Alfonso, saya mau Siap. nanya ya. Oh iya, Bu Hos. Bu Hos dilarang tanya loh ya. Ya, Enggak, monggo. ini kan Monggo. pentingnya personal Monggo. branding ya. Salah satunya membedakan diri dari orang lain. Lah kalau kita mengikuti salah satu upline kita atau mentor kita jiplak gitu cara gayanya atau ininya tuh apa maksudnya masih bisa dikatakan itu self Ya, branding gitu. Pak Al. membedakan diri kita dengan orang lain kan? Ya, itu salah satu pentingnya personal branding kan, seperti yang tadi Pak Al bilang. Iya Nah, kalau kita dong. ternyata diri kita tidak bisa membedakan, maksudnya kita selalu jiplak gaya upline kita gitu. Intinya satu Bu Vivian ya. Intinya satu ya. Nah ini pertanyaan luar biasa nih leader hebat dari Pemalang Jawa Tengah ini ya. Intinya cuma satu. Awalnya kita ini kan niru sih aslinya. Gitu loh ya. Saya tuh kepingin sekali loh. Bener loh ya. Saya tuh kepingin bawa materi itu segagah ya. Seheroik ya. Sepowernya Pak Sodik. Itu pengen banget loh Bapak Ibu. Ya. Kenapa Pak Sodik itu seperti itu gambarannya? Ya, karena beliau itu benar-benar menguasai betul-betul Bapak Ibu. Nah, kita ini kan awal mulanya kan meniru Bapak Ibu, ya.
Yang namanya duplikasi itu kan cuma meniru, meniru dulu Bapak Ibu. Dengan cara kita meniru, melihat orang ngomong, kita kan jadi tahu. Kita kan nggak mungkin dong plek seperti dia, mutlak seperti yang dia bicarakan, ya nggak mungkin. Wong diri Anda lah, ya diri Anda kita. Yang terpenting intinya ya sedikit sedikit yang Anda tahu dari dia, itu yang Anda bawa dengan kemampuan Anda tadi itu, Bu Fifian. Gitu. Jadi bagaimana caranya supaya Anda itu harus unik itu loh. Misalkan gini, non sewu ya, Anda bisa menilai saya misalkan gini. Ya, oh Pak Alfonso, wah Flores ya, Ancene ngomongnya banter. Memang iya, gitu. Orang ini ceritanya Wong Flores ngomongnya lirih atau rendah nggak ada. Itu banter nemen yo ngajak wong gelut aja gitu loh. Nggak nih. Ya begitu Bapak Ibu. Nah, itu pun juga Anda ketika Anda membawakan materi Bapak Ibu. Jadi awal mulanya kita ini kan meniru. Ya, makanya kan ada istilah kita yang namanya gimana Pak? ATM kan? Anda tahu ya ATM? Bu Fian tahu kan ATM itu? Bukan anjungan tunai mandiri loh ya. Bukan mencairkan dolar, enggak. Tapi amati, kita amati dulu. Amati, oh cara dia begini. Terus tiru, gitu loh ya. Tiru. Kita tiru aja nggak apa-apa. Contoh, gitu loh ya. Terus apa? Ya, modifikasi. Kalau tadi kan kata Bu In kan manut ya, saya ngubah ya. Modifikasi. Modifikasi itu apa? Ya dengan berbagai cara tadi. Oh, kira-kira saya cocoknya pakai cara ini deh. Ya gitu itu ATM itu. Jadi apapun caranya, memang Bu Vivian adalah Bu Vivian. Nggak bisa Bu Vivian seperti Pak Alfonso. Nggak bisa Bu Vivian seperti Bu In. Nggak bisa. Gitu loh. Loh iya. Nggak bisa. Diri kita ya tetap diri kita. Cuman karena kita lebih banyak belajar dengan Pak Sodik, akhirnya cara kita berbicara juga berapi-api gitu loh. Kudu kobong aja gitu loh. Ya, oh, gitu loh. Oh, karena leader kita kan sudah memberi contoh. Gitu loh. Kalaupun mungkin saat ini kita belum bisa, ya memang kita harus belajar. Suatu ketika kan kita menjadi, ya coba Anda tahu nggak, coba. Anda pernah dengar nggak nih rekaman pidatonya Bung Karno? Itu berapi-api loh, luar biasa loh. Saya tuh pengen seperti itu. Bung Karno mungkin terlalu jauh loh. Ya kita lihat caranya Pak Sodik ngomong itu kan, masa sih di tim entrepreneurship belum ada satupun seperti beliau. Ya gitu loh. Kapan? Ya gitu loh. Gitu loh. Biar kita, wah presentasinya Pak Alfonso itu Pak Sodik banget. Nah itu loh, itu maksud saya seperti itu. Gitu loh. Makanya memang kita harus belajar banyak dengan Pak Sodik. Dari mana ya? Dari Zoom meeting ini Bapak Ibu. Nggak ada lain lagi. Ya, Anda mau datang ke rumahnya ya mahal loh, Bu Vivian ya. Ya, betul. Gitu. Yes. Semangat pagi Bu Eva dari Maluku Utara nih. Ya, luar biasa Bu Eva. Ya, begitu ya Bu Vivian ya. Ya, terima kasih Pak Al. Iya, jadi tetaplah menjadi dirinya Bu Vivian. Ya. Tapi ya gayanya Pak Saudi gitu aja, udah. Gitu. Ya orang peduli mau ngelanang wedok. Ya nggak apa-apa. Orang wedok juga Semangatnya berapa-apa. yang ditiru ya Pak. Nah, gitu. Gitu loh, gitu loh. Anda kalau sudah menguasai materi, wah nanti pidatonya ngalah-ngalahin Megawati loh. Ya kan? Ya serius. Megawatinya Liftwood. Nah, ya gitu toh. Ini Pak Al ada gitu yang ya. bertanya nih Pak Al. Oke, siap. Ya, masih ada waktu ya. Iya, saya senang loh hari ini banyak bertanya. Ibu Rosalia. Ibu Kalau Rosalia. Ya. Kalau di lapangan orang menolak prospek kita, maka bagaimana caranya agar orang menerima kita menjadi member Liftwood? Oh iya. Ya, terima kasih Bu Rosalia dari Mamere ini kayaknya. Ya. Ya. Dari apa? Timu Lewar apa ya? Oh iya betul. Betul. Ya, ini beliau ini dari Larantuka tapi domisilinya di Maumere. Ya, mitra saya nih ya. Mitranya Ibu dari Kalimantan ini. Gini Bapak Ibu ya. Ya, betul Ibu Vivian. Cara tadi coba saya baca ulang dulu ya. Sebentar. Yang mana nih Bu Vivian? Di atasnya Pak Kamsudin itu. Di atasnya dengan cara Mas. Di atasnya ATM. Atasnya ATM. Atasnya ATM di mana ya?
Di atasnya ATM itu pertanyaannya. Oh ini, kalau di lapangan orang menolak prospek, ya. Orang menolak Prospek kita. oh ya ini. Ya, saya tahu maksudnya gini. Kalau di lapangan orang menolak prospek kita, maka bagaimana caranya agar orang menerima kita menjadi member Live Good? Ya, Live Good ya, Bunda ya. Saya baca Live Good ya, walaupun itu tulisannya seperti Live Gold ya. Live Good D ya, nggak apa-apa. Sambung ya. Ya, gini, Bunda Rosa ya, Bunda Rosa dari Maumere ya. Luar biasa pertanyaan ini ya. Bagaimana caranya supaya ya orang tidak menolak prospek ya seperti itu ya. Nah, intinya gini Bu Rosa ya. Harus kita akui bahwa ya bisnis yang kita jalankan ini kan bisnis yang baru Bapak Ibu. Kita pun juga masih belajar sama-sama ya. Materinya kan juga belum semuanya kita kuasai ya. Jadi coba di fase-fase awal begini, makanya selalu saya bilang Bapak Ibu ya, istilah saya itu namanya gini, learning by doing, belajar sambil berjalan, ya. Anda belajar dulu, tetapi di saat yang bersamaan Anda juga punya jaringan gitu loh Bapak Ibu. Jadi gitu. Jadi jangan sampai Anda belajar, tapi Anda nggak punya jaringan. Wah, repot juga kan Bapak Ibu. Ya. Nah, gimana supaya orang itu nggak bakalan menolak kita? Tentunya cuma satu Bapak Ibu. Apa yang kita jual dari Live Good? Apa yang kita ngomongkan dari Live Good? Semenarikkah omongan kita ke orang lain? Nah, gitu dulu Bapak Ibu. Karena buset ya Bapak Ibu, orang di sini pasti kepingin punya penghasilan tambahan Bapak Ibu. Pasti punya kepingin dapat duit. Makanya saya selalu istilahkan gini ya, setan mana yang tolak duit Bapak Ibu? Ya kan, tuyul aja masih nyolong duitnya orang kok. Kan gitu, apalagi manusia seperti kita. Butuh duit kan Bapak Ibu? Ya kan? Pak Sode kan selalu bilang, duit bukan segala-galanya. Emang benar Bapak Ibu. Tapi ingat segala-galanya butuh duit. Ya, kalau Anda nggak punya duit, waduh setengah mati Bapak Ibu. Itu loh ya, setengah mati banget. Nah makanya gini, caranya supaya orang itu tidak menolak prospek kita. Nah, belajar berprospek itu kan harusnya kan bertahap Bapak Ibu. Mungkin awalnya kita ngomong, dia masih dengar, ya kan? Mungkin awalnya kita ngomong, dia masih banyak alasan Bapak Ibu. Nah, semacam kayak gitu kan kita juga harus pahami Bapak Ibu. Tidak semuanya ketika kita prospek itu orang nolak kok Bapak Ibu. Dan juga tidak semuanya yang kita prospek itu orang terima. Tetapi kembali kepada kita dulu Bapak Ibu. Makanya orang selalu bilang Bapak Ibu ya, ketika kita datang berprospek, ya kan? Dia ini lagi kalau masalah apa? Dia ini lagi butuh apa misalkan? Ya kan? Coba kita tanya dulu sebaliknya ya. Apa yang dia inginkan ketika kita ngajak dia bergabung? Itu dulu Bapak Ibu. Oh ya, saya kepingin mau jalan-jalan ke Yerusalem misalkan. Nah itu loh. Nah di sini Live Good itu tempat kita untuk mencapai impian. Nah itu yang kita jual Bapak Ibu. Coba kita tanya balik. Karena gini, terkadang itu orang kita banyak cerita juga, orang kadang-kadang bosan ke Bapak Ibu. Ya, tapi saya berharap Anda nggak bosan ketemu saya ya. Ya hati-hati, kalau Anda bosan ketemu saya, Anda nggak jadi diamond loh, hati-hati ya. Ya amin ya. Enggak gitu ya. Ya bercanda tentu. Nah itu Bapak Ibu. Coba apa yang menjadi keinginan orang itu yang harus kita cari. Makanya kita juga harus bertanya balik ke dia. Ya, mendengarkan pertanyaan balik dari dia itu perlu Bapak Ibu. Karena gini Bapak Ibu, tidak menjadi tolak ukur jawaban kita itu menjadi dipraktekkan ke Bu Rosa itu juga nggak bisa Bapak Ibu. Makanya kita kembali kepada situasi di lapangan kayak gimana. Gitu loh. Apakah orang yang kita hadapi itu seorang PNS, ya prospeknya beda. Apakah orang yang kita hadapi itu seorang guru, prospeknya juga beda. Kalau misalkan seorang PNS, ya kita harus tahu di Live Good ini mana mitra kita yang dari PNS. Nah, kita mencocokkan kolaborasi. Oh, di sini teman saya juga ada yang orang dari PNS misalkan. Ya. Oh, di sini misalkan kita berhadapan dengan orang nakes atau tenaga kesehatan. Oh, di sini banyak juga tenaga kesehatan yang bergabung di sini. Nah, itu. Misalkan kita berhadapan dengan seorang penyanyi misalkan. Ya, ini coba kita lihat di sini ini siapa sih yang pernah jadi penyanyi terus masuk di Live Good. Nah, gitu loh Bapak Ibu. Karena fluktuatif Bapak Ibu ya, kita nggak bisa pastikan mana menjadi trik yang jitu untuk supaya orang itu benar-benar closing, itu nggak bisa ya, kecuali saya ya gitu ya, kecuali saya di prospek sama Bu I, saya nggak nolak Bapak Ibu, karena memang saya butuh uang ya gitu. Nah apakah
prospekan kita tuh sudah butuh seperti itu? Nah, kita tanya balik Bapak Ibu. Begitu ya Bu Rosa ya. Jadi kesimpulan saya begini, kalau kita mau nanyakan trik yang benar ya, semua orang itu punya trik gitu Bapak Ibu. Kita tidak bisa pastikan ya. Belum tentu triknya Pak Ibnu saya terapkan kepada mitra saya atau calon mitra saya closing. Ya belum tentu. Gitu loh. Belum tentu. Karena apa? Situasinya sudah beda. Ya gitu ya. Pun juga sebaliknya Bapak Ibu. Misalkan orangnya ada duit, tetapi dia senang join dengan ini. Ya bisa juga kan Bapak Ibu. Orang itu kan ada interestnya Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu ya, ketika kita closing ya, ingat pesan saya Bapak Ibu ya, orang yang kita prospek itu tidak mungkin tidak punya uang. Ya kan? Ada ilmunya kalau Anda ingin tahu Bapak Ibu. Kalau di bisnis saya lama itu saya belajar yang namanya UGD. Itu Bu In itu sampai hafal UGD itu ya. Anda mau tahu UGD itu apa? Ya, utang gadedol. Kalau Anda nggak punya uang, pakai cara itu. Memang iya. Iya betul Pak. Bisnis itu seperti itu. Ya memang iya. UGD. Bukan berarti Anda sakit terus lari ke UGD, enggak. Utang gadedol. Kalau memang Anda nggak punya uang sama sekali. Loh iya. Betul. Itu ngeri loh Bapak Ibu. Makanya saya begini loh Bapak Ibu. Selagi orang itu mendengarkan penjelasan kita, ya, selagi orang itu masih mau bersama kita, selagi orang itu belum menolak kita, selagi orang itu belum blokir nomor kita, wajib Anda closing. Entah sampai ke kesekian kalinya, sampai kapan Anda bisa memprospek mereka atau mengclosing mereka itu cuma masalah waktu kan. Maunya saya sih gitu. Ketika saya ngomong hari ini, kali pertama ketemu langsung closing. Besoknya translate. Maunya saya nggak perlu harus ke Jawa Tengah sana loh. Orang Jawa Timur di sini itu kurang banyak apa Bu Vivian? Kalau memang semua orang Jawa Timur itu gabung di bawah saya. Yo turah-turah, ya saya sudah jadi diamond berapa bulan yang lalu Bapak Ibu. Ya kan? Gitu loh. Nah masalahnya itu kan ya bisa dihitung kan? Gitu loh Bapak Ibu. Nah sama dengan ini. Jadi prospek itu kita tidak bisa memberi jawaban yang sekiranya plek, itu nggak bisa. Cuman gini Bapak Ibu, maksud saya gini. Ketika Anda bercerita itu Anda sudah bercerita berapa kali gitu loh ya. Prospeknya sudah berapa kali. Terus full up-nya itu sudah berapa kali. Gitu loh. Jadi di antara full up dengan Anda prospek itu kan godaannya kan cuma di situ. Kalau Anda terusan prospek, kalau Anda terusan full up pasti closing. Karena orang itu terkadang kan menunggu kan Bapak Ibu. Gitu loh. Ya. Orang terkadang banyak menunggu Bapak Ibu. Kalau Anda rajin closing, ya intinya gini loh. Coba Anda prospek orang sampai Anda itu merasa belenger gitu loh. Dirasa belenger. Wes nyerah gitu loh. Wes tak closing, wes tak gabung aja ketimbang sampai rene-rene terus saya closing masuk di lift boot. Ya gitu loh. Kalau bisa kayak gitu Bapak Ibu. Bener. Kalau Anda kepingin benar-benar dia itu masuk dan yus Anda datang aja, entah itu bertamu kayak apa kayak, terus ngomong-ngomong closing. Karena gini ingat Bapak Ibu, prospek itu endingnya adalah transfer. Prospek itu endingnya adalah join. Kalau Anda prospek belum join, berarti Anda belum closing. Ya enggak? Gitu loh. Betul. Ya iya, terus gitu aja. Ya kan? Masa emang enak kita cerita terus, nggak gabung-gabung. Wah, kapan saya punya mitra? Ya, Bu Rosa ya. Begitu ya. Jadi ingat yang penting ya ini kan bahasa Jawa ya, sorry. Yang penting teruslah berprospek. Entah sampai orang ke berapa Anda pasti join. Tapi ingat, teruslah follow up orang-orang yang pernah saya telepon, orang-orang yang pernah saya ngajak ngomong, ya itu di prospek. Kenapa? Mereka itu lebih tahu. Tinggal bagaimana caranya kita butuh nggak mitra. Kalau Anda butuh mitra, Anda datangi terus sampai dia closing, Bapak Ibu. Sampai dia datang itu hanya gara-gara kok orang ini nggak datang ya. Padahal saya sudah punya uang 850.000. Nah, giliran Anda nggak datang, ternyata dia sudah siapkan duit. Karena ada loh. Benar nggak Pak Mulyono? Ada loh kayak gitu, tipe-tipe orang closing itu. Iya, gitu. Tinggal nunggu Anda. Nah, masalahnya ini kita ini butuh mitra apa enggak gitu loh. Ya kan? Gitu loh. Anda kalau nggak butuh mitra, ngapain Anda prospek? Ayo. Gitu. Nah, makanya ketika kita berhadapan dengan satu orang, dua orang, ya memang harus seperti itu. Gitu loh ya. Oke. Tambah malam, tambah semangat, nanti kita lupa ya.
Ya, terus ada lagi nih yang mau bertanya nih. Kurang berapa menit nih, Bu Leader? Bu Leader kurang berapa menit? Waduh, nggak dengar. Oh ya, kurang 1/4 jam lagi pukul Saya 8, nggak, Pak. saya nggak pakai headset ya. Tadi saya nggak dengar. Gimana? Tapi paling nggak 10 menit lagi ya. Oh, 10 menit lagi. Boleh. Masih ada waktu ya? Oke, siap. Ini sebenarnya saya kepingin Pak Supranusi bertanya loh ya, mumpung ketemu saya nih. Nah, Pak Kamsudin ini. Pak Kamsudin, ayo Pak Todong loh, kan nggak nanya Pak Todong, kudu takon, kudu tanya. Kata Pak Kamsudin. Ayo, 10 menit nih, berharga nih ya. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya lagi. Kurang 10 menit. Saya lihat Bu Romi hari ini sama seperti seorang guru ya ini. Saya jadi salting ya. Betul. Sambil Pak Alfonso, tulis mencatat. Gimana Pak Kamsudin? semangat malam. Oh iya, malam baik. Silakan. Oke, ini saya mau bertanya terkait dengan Iya, saya sudah tahu mau kondisi bertanya. Ya, silakan. Ama kurang lapangan ya. banget dikit ya. Saya tidak pakai headset, karena cuaca kurang mendukung. Oh iya, baik. Bisa dengar suara saya? Oke, Mas Ganteng, silakan. Oke, bisa dengar suara saya? Oh iya. Dengar Pak. Baik. Semangat. Go Draymond. Oke. Baik, ada pertanyaan saya ini kondisi di lapangan yang terjadi. Bagaimana kita membranding diri kita hingga terkadang prospek via online ini kendalanya itu karena kita belum akrab ya sama orang, kemudian kita terlalu cepat meminta prospekan itu atau terlalu cepat memperkenalkan bisnisnya ya. Artinya ini kan via online ya, artinya mungkin prospekan kita itu mungkin masih ragu atau apa ya, segala macam lainnya. Ya. Poinnya itu ya, Pak Kamsudin ya. Agar yang lain itu terkadang kenyataan yang kondisi yang saya alami ya, kalau orang yang belum kita terlalu kenal akrab itu, artinya orang via online ini ya, itu terkadang ketika saya WA misalnya kita ajak untuk berbisnis ini, seringkali terkadang kalau mungkin dia tertarik dengan bisnis kita, foto profil WA-nya disembunyikan atau laporan untuk sudah terbaca dan tidaknya di WA-nya itu tidak ini lagi, begitu. Jadi yang saya tanyakan itu cara kita bagaimana membranding diri kita, yang terutama yang kita lakukan prospek via online ini, sehingga bisa maksimal gitu. Itu saja yang saya tanyakan kembali. Oke. Oke. Poinnya saya sudah nangkap ya Pak Kamsudin. Terima kasih Pak Kamsudin. Jadi gini teman-teman ya, cara memprospek online ya. Nah, terkadang kan gini Bapak Ibu ya, waktulah yang berbicara seperti itu ya. Jadi maksudnya begini, terkhusus kepada orang yang kita tidak kenal sebelumnya, ya kan? Jadi tidak sembarangan kita ini kan gini Bapak Ibu. Makanya ketika kita memprospek orang yang belum kita kenal atau baru kan kenal lewat online Bapak Ibu ya, kalau bisa gini Bapak Ibu, cara supaya dia lebih akrab dengan Anda ya, Anda jangan cerita bisnis dulu nggak apa-apa, ya kan? Intinya itu kan dia akrab dulu Anda. Karena gini, poinnya terpenting ini, ketika beliau atau mereka itu sudah akrab dengan kita giring mereka untuk cerita Livegood itu mereka agak enggan. Nah itu dulu Pak Kamsudin ya. Jadi kalau bisa
awalnya itu jangan cerita live good dulu. Kenapa? Gini Bapak Ibu, setiap orang yang kita prospek itu kan berharap closing kan gitu. Nah, untuk mencapai closing Bapak Ibu, kita tuh harus pinter-pinter, jangan sampai dia lepas. Makanya saya selalu bilang Bapak Ibu ya, selama mereka tidak memblokir nomor kita, selama mereka itu tidak menolak panggilan kita, sebenarnya semua peluang tetap ada. Sekalipun itu kalau di sepak bola itu yang namanya injury time. Tetapi gol itu pasti selalu ada Bapak Ibu. Selagi wasit itu belum tiup peluit, gol itu tetap tercipta. Gitu loh. Makanya sama kan dengan kita. Ketika misalkan Anda prospek online, ya orang itu harus tahu dulu dengan Anda Bapak Ibu. Akrab dulu lah. Makanya saya tadi bilang apa? Bangun keakraban. Gitu loh. Minimal dia senang dulu lah. Anda mau nyapa kek, apa kek, ya mau say hello ke apa kek. Begitu Bapak Ibu. Yang terpenting ya, dia masih betah dengan Anda, gitu aja. Nah, pada akhirnya kalau Anda bercerita tentang live good, kecil kemungkinan dia nolak Bapak Suaranya Ibu. putus-putus Gini. Pak Al. Iya, memang ini apa nama cuaca di Malang ini lagi kurang bagus ya. Jadi begitu. Tapi jelas ya. Ya, jelas Pak Al. Nah, begitu. Jadi gini Bapak Ibu. Ya, intinya tadi Pak Kamsudin ya, yang terpenting ya, mereka itu masih betah dengan kita. Caranya mereka supaya betah dengan kita, ya cara ngobrol kita kan. Gitu loh. Ya, jangan sampai Anda misalkan gini. Wah, ini jangan-jangan Pak Alfonso teleponnya ngomong live good lagi ini gitu. Nah itu, kalau bisa jangan seperti itu deh, gitu loh. Jangan sampai mereka sudah menebak kita bahwa kita tuh bakalan closing mereka. Nah gitu loh, maksudnya seperti itu. Karena gini Bapak Ibu, setiap orang yang bernapas Bapak Ibu, setiap orang yang masih hidup, ya pasti kepingin punya penghasilan Bapak Ibu. Nah, tugas kita ini kan membuka peluang kepada mereka kan. Intinya di situ toh. Gitu loh. Andalah yang membawa rezeki kepada orang itu. Andalah yang membuka mindset orang itu. Gitu loh. Makanya kan ini, saya sudah bilang Bapak Ibu. Tadi saya bilang apa? Tidak ada ceritanya orang itu tidak pegang uang Bapak Ibu. Mungkin saja Anda datang dia nggak pegang cash kan. Tetapi siapa tahu di tabungannya dia banyak. Di ATM dia ada. Atau mungkin di ATM-nya nggak ada, tetapi dia punya barang yang mungkin saja bisa dijual, gitu loh, kan gitu toh. Atau dia berusaha supaya untuk minjem kan bisa juga toh. Intinya join, gimana sih kita bilang apa ya? Intinya join itu gimana sih? Nah itu loh, itu yang harus kita cari Bapak Ibu, dengan cara Anda sendiri, gitu loh Pak Kamsudin. Jadi coba ketika Anda bercerita tentang live good itu, coba Anda harus pahami dulu live good itu seperti apa. Oh, live good itu platformnya itu affiliate internasional. Oh, pusatnya di Amerika misalkan. Ya gitu ya. Oh, di live good masuk di Indonesia itu baru 1,5 tahun yang lalu misalkan. Itu yang harus Anda cerita supaya dia tahu. Oh, cara kerjanya mudah. Marketing plan-nya itu atau sistem bagi hasilnya itu mudah banget. Nah, itu sehingga dia merasa oh iya kalau saya jalankan kok mudah ya. Nah, begitu loh. Itulah closing. Gitu loh. Dengan cara Anda sendiri-sendiri. Belum tentu loh ya. Pak Kamsudin pernah nggak ketika saya proses tahu-tahunya Dokter Sugeng masuk? Ya kan? Benar nggak? Belum tentu juga closing kok. Nah gitu loh. Ya, tetapi jangan sampai nggak closing. Nah gitu loh Pak Kamsudin. Jangan sampai, saya malu dong. Nah gitu loh, malu dong ya. Makanya tak uber bener orang itu. Ya harus closing, biar tak pertaruhkan. Kenapa? Dokter Sugeng siapa sih nanya? Pak Alfonso yang kemarin itu. Ya coba lihat gayanya beliau kemarin nggak Pak? Oh iya, Bapak ini sama Pak Alfonso leader hebat saya ini. Nah, ya langsung diidentifikasi. Memang begitu cara kita. Supaya orang itu merasa oh iya, ya. Orang itu kan cuman apa ya istilahnya itu tinggal kick penalti gitu loh Bapak Ibu. Jangan sampai ya ibaratnya permainan sepak bola ya. Jangan sampai sudah handball di kotak penalti, ketika penalti Anda tendang nggak gol. Waduh, gawat. Ya benar nggak Pak Fidel ya? Ya, jangan sampai penalti itu nggak gol loh ya. Saya selalu percaya penalti itu goal is goal, itu kata Pele, pemain Brasil itu. Goal is goal. Jangan sampai peluang di depan mata Anda sia-siakan. Gitu loh. Selagi Anda merasa menyerah ya Anda nggak closing Bapak Ibu.
Tapi Anda kalau selagi masih yakin, ya closing aja gitu loh. Apa sih salahnya kita closing orang? Perkara gabungnya itu kan tinggal nunggu waktu aja. Gitu loh. Gitu ya, Bu Vivian ya? Sama Pak Kamsudin gitu. Oke, kita Siap. kayaknya mungkin sudah close nih ya. Kayaknya ya waktunya sudah mepet ya Pak Al. Ya. Kita harus bergabung dulu ke ini ya, Smart Ya. Master Indonesia. Oh iya, ada satu lagi. Boleh deh. Wah, ini luar biasa nih. Pak Siprianus Carvalho dari Larantuka, iya. tinggalnya di Sorong. Silakan, Ama. No, silakan. Buka mute dulu. Ya, semangat pagi untuk kita semua. Semangat pagi ya, malam baik. Pak Iya, Haji, malam. pagi-pagi. Ya, setelah kita bergabung menjadi atlet di Live Good, ini kita banyak belajar. Seperti ada pepatah kuno mengatakan long life education. Pendidikan itu sepanjang hidup ya, Umur sepanjang hidup. hayat. Ya, long life education ya, betul. Iya. Jadi kita banyak mempunyai metode-metode yang harus kita jalankan sehingga Liquid ini akan berjalan sesuai yang kita kehendaki, kita rencanakan. Ya, jadi cuma statement saya saja, Abang. Nah, bahwa kita harus disiplin ya, harus konsisten untuk menjalankan bisnis ini sampai ke garis finish, sampai finishing. Nah, itu yang saya hanya sampaikan saja, itu komitmen saya, Pak. Saya tidak bertanya, cuman itu komitmen saya. Terima kasih, Pak. Oke, siap, luar biasa. Pak Siprianus dari Larantuka, domisili di Sorong, Papua Barat. Keren ya. Jadi memang betul ya. Yang penting intinya Anda belajar dulu. Anda harus memperdalam ilmu dulu. Apa itu Live Good? Dalamnya Live Good itu harus kita tahu dulu, Bapak Ibu. Sehingga Anda pede menceritakan ke orang lain. Nah itu keren. Ya, terima kasih ya, Ama. Terima kasih, Pak. Ya, luar biasa. Bu Vivian, mungkin langsung ditutup saja ya, Bu. Siap, Pak Al. Ya. Oke, ya siap. Demikian ya Bapak, Ibu, teman-teman semua, karena sebentar lagi juga akan mengikuti SGR Akademi yang premium ya Pak Al. Ya, Demikian ya acara pada malam hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai host mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semua. Semoga yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara Zoom atau pembelajaran pada malam hari ini begitu sangat kita terima ya. Untuk seperti pada tema malam hari ini yaitu self branding atau branding diri. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Semangat Oke. pagi. Terima kasih Bu Vivian, Pak Alfons. Iya, sama-sama. Malam. Ya, Selamat Pak Fidel. Siap, Ketemu deh. Nah, Ibu Eva ya, siap langsung bergabung ke kami ya, akademi nanti. Habis ini ya. Iya, Pak Mahmuda, ya Bu Noli, Bu Fian, ya, Romi, ya, Mas Janus, ya, Bu Putri, wah keren ya. Pak Nudin, ya. Oke, Pak Yan, ya. Baik. Iya, Pak Sodik. Wah, luar biasa Mas ya. Iya. Keren. Kemarin kan itu Pak Yohanes, Pak Yan. Gunung meletus tadi itu. Ya, tadi ya. Sore. Iya, benar. Nah, tadi